Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-7 Pendekar Mabuk dengan judul Utusan Siluman 7 Nyawa. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Sebelum berangkat ke Puri Gerbang Surgawi, tempat kediaman Nyai Gusti Dia Sariningrum yang menjadi kekasih idaman Suto, pendekar mabuk murid Sigelat Tuak itu menyempatkan diri untuk singgah ke Jurang Lindu. Kali ini ia terpaksa tidak bisa meninggalkan Dewa Racun, orang kepercayaan Nyai Gusti Dia Sariningrum yang ditugaskan menjemput dan mengawal Suto Sinting. Tetapi Dewa Racun naganya tahu diri dalam hal ini. Temuilah gurumu. Aku akan menunggu di luar. Aku tidak perlu ikut masuk. Baiklah, aku tak akan lama. Suto cepat tinggalkan orang kerdil berpakaian putih-putih dari jenis kulit binatang berbulu itu. Curahan air terjun yang deras ditembusnya masuk dengan satu kelebatan secepat kilat. Mulut gua yang ada di balik curahan deras air terjun itu dipakai mendarat sepasang kaki pendekar mabuk yang kokoh. Jika bukan orang berilmu tinggi, tak mungkin bisa menerabas tembus curahan air sebegitu besarnya dari jarak lompat lebih 18 langkah. Apalagi tanah di mulut gua itu licin oleh lumut, sudah pasti akan membuat orang yang tidak mempunyai ilmu peringan tubuh akan tergelincir. Sudah kau selesaikan urusanmu, Suto? Kehadiran Suto disambut oleh seorang berpakaian serba hijau yang tidak mengenakan jubah. Jubah kuningnya itu tampak digantungkan pada salah satu sisi dinding gua. Orang tua berambut panjang beruban itu tak lain adalah si gila tua guru si Suto Sinting. Maksud guru, urusannya mana? Suto ganti bertanya sambil langkahkan kaki mendekati gentong tuak. Pertarunganmu dengan manusia Sontoloyo, apa sudah kau selesaikan? Sudah, guru. Bagus, sebab menang atau kalah sebuah pertarungan tak boleh ditolak oleh seorang pendekar. Dengan cara licik atau kesatria, janji pertarungan tanding laga tetap harus dilaksanakan. Saya paham, guru. Tak jauh dari gentong-gentong tuak itu, seorang perempuan cantik yang anggun dan bijaksana duduk memandangi Suto. Perempuan yang mengenakan pakaian biru muda dengan jubah tipis sutra warna kuning itu sunggingkan senyumnya saat Suto menuang tuak ke dalam bumbung sambil melirik kepadanya. Apakah Dirgo Mukti, si manusia Sontoloyo itu tewas di tanganmu, Suto? Tanya perempuan itu yang tak lain adalah Betari Ayu. Tidak sih, ia dirobohkan oleh muridmu sendiri, Nyai Betari. Muridku? Betari Ayu berdiri dengan rasa kaget. Muridku yang mana? Selendang kubur? Iya, dia bergabung dengan peri malam dan perawan sesat. Bergabung dengan perawan sesat? Aneh sekali. Mereka bertiga yang memprakarsai pertarungan di Bukit Jagal. Mereka bertiga ingin membunuhku setelah terlebih dahulu tenagaku dipancing
agar terkuras dengan melawan manusia Sontoloyo. Mereka berjanji kepada manusia Sontoloyo akan sanggup menjadi istri si Sontoloyo itu apabila Sontoloyo bisa mengalahkan aku. Seorang temanku mengetahui rencana itu, lalu kubuat kelicikan lain juga untuk menjebak mereka bertiga. Sontoloyo kubiarkan menang. Tentu saja mereka bertiga jadi kelabakan dituntut janjinya oleh Sontoloyo. Akhirnya mereka bertiga yang bertarung melawan Sontoloyo. Untuk lebih jelasnya, silakan Kisanak tonton serial Pendekar Mabuk dalam episode pertarungan di Bukit Jagal. Si Gila Tuak mendengarkan tawanya yang mirip orang menggumam, kemudian ia ajukan tanya, apakah Sontoloyo menang? Tidak sih kakek guru, jawab Suto. Sudah terbiasa memanggil gurunya dengan sebutan kakek, karena Suto diambil murid sejak berusia 8 tahun. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Bocah Tanpa Pusar. Suto lanjutkan kata, Dirgo Mukti atau si manusia Sontoloyo itu terluka parah, nyaris mati di tangan 3 perempuan itu. Tapi Mawar Hitam datang dan segera mengambil tubuh Dirgo Mukti, kemudian membawanya pergi ke Pulau Hantu. Mawar Hitam, gumam Nyai Betari Ayu. Ada kecemasan terbayang di wajahnya yang cantik itu. Dia masih punya dendam padaku, juga kepada bibi guru. Suto palingkan wajah kepada si Gila Tuak yang punya nama asli Ki Sabawana. Hati-hatilah jika ketemu dia, kata si Gila Tuak. Ia bukan saja berilmu tinggi, tapi punya banyak kelicikan. Saya mengerti guru. Kau tak perlu mengejarnya ke Pulau Hantu. Di sana banyak jebakan maut yang mematikan. Kalau kau ingin menghadapi dia, pancing dia supaya keluar dari Pulau Hantu dan lawanlah di tempat lain. Itu pun kalau memang terasa perlu. Baik guru. Betari Ayu bertanya. Lalu, apa alasannya ketiga perempuan itu ingin membunuhmu? Aku sih kurang jelas Nyai Betari, tapi aku punya kemungkinan. Barangkali saja mereka sakit hati sebab cintanya tak pernah kuhiraukan. Si Gila Tuak terkekeh dalam tawa pelannya. Perempuan bisa lebih ganas dari seekor singa lapar jika sudah berurusan tentang cinta. Tapi bisa selembut sutra loh jika bisa mengendalikan cintanya, timpal Betari Ayu kemudian. Si Gila Tuak makin terkekeh. Guru, saya datang menemui guru hanya sekedar untuk pamit. Saya hampir menemukan siapa perempuan yang bernama Dia Sariningrum itu. Di mana tinggalnya pun saya sudah tahu. Sekarang saya akan berangkat ke Pulau Serindu untuk menemuinya. Si Gila Tuak melayangkan pandang ke arah Betari Ayu yang mulai berwajah sendu. Si Gila Tuak tahu di dalam hati Betari Ayu tersimpan duka lara kala Suto sebutkan nama Dia Sariningrum. Karena si Gila Tuak pun tahu bahwa Betari Ayu menyimpan rindu dan cinta untuk Suto Sinting. Tapi agaknya Betari Ayu lebih berjiwa mengalah dan tak mau memperlihatkan rasa kecewanya. Guru, apa saran guru untuk perjalananku ke Pulau Serindu? Menurut kabar dari Peramal Pikun, guru sebenarnya banyak tahu tentang calon jodoh saya itu. Tapi selama ini, guru tidak pernah bilang apa-apa pada saya. Jika guru berkenan, tolong ceritakan sedikit saja tentang Dia Sariningrum, guru. Kepala berikat kain merah itu menggeleng. Gila Tuak ucapan kata dengan pelan, sangat berwibawa dan bijak sikapnya. Betari Ayu lebih banyak tahu tentang Dia Sariningrum daripada aku. Tanyakan saja padanya. Cepat-cepat, Pendekar Mabuk palingkan wajah dan lemparkan pandangan tajam kepada Betari Ayu. Dahi pun dikerutkan, tanda heran dan terperanjat. Sebab selama ini Betari Ayu tak pernah mau bicarakan tentang Dia Sariningrum. Jika benar Betari Ayu tahu banyak tentang Dia Sariningrum,
mengapa selama ini ia rahasiakan hal itu di depan pendekar mabuk. Betari Ayu tak berani membalas tatapan Suto. Pandangan mata pendekar mabuk bagaikan menyimpan segunung cinta dan daya pikat yang luar biasa, sehingga Betari Ayu tak mau terjerat perasaannya terlalu dalam. Ia palingkan wajah ke arah lain sewaktu Suto ajukan tanya. Benarkah kau banyak tahu tentang Dia Sariningrum? Karena gurumu sudah buka rahasia, terpaksa aku tak bisa berpura-pura lagi, jawab Betari Ayu. Pendekar mabuk langkahkan kaki 2 tindak ke depan Betari Ayu. Sengaja ia berdiri di depan wajah cantik itu, supaya ia bisa menatap lekat-lekat wajah perempuan yang selama ini menyimpan cinta dan kasih sayang kepadanya itu. Nyai, ucap Suto dengan lembut. Katakanlah, apa yang kamu tahu tentang kekasihku itu? Katakanlah apa adanya, Nyai. Terdongak sedikit wajah Betari Ayu, dipaksakan diri memandang wajah Suto sambil ucapkan kata. Dia Sariningrum adalah adikku. Benarkah yang dikatakan Nyai Betari Ayu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.